Sejauh apa pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR? Berapa banyak bendungan dalam tanda petik yang jebol? Berikut pedoman pasal 22 tentang larangan persekongkolan dalam tender berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kolusif tender terjadi akibat adanya kesepakatan antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan maupun antar kedua pihak tersebut. Walaupun pedoman ini memberikan penjelasan ketentuan tentang persekongkolan dalam tender, namun demikian dalam proses penegakan hukum Undang-Undang Nomor 5 1999, pandangan dan putusan komisi dalam melakukan pemeriksaan atas praktek persekongkolan dalam tender yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 1999 tetap didahulukan dan tidak hanya terbatas pada pedoman. Salah satu dari sekian banyak indikasi persekongkolan dalam tender adalah pemenang tender atau lelang mensubkontrakkan pekerjaan kepada perusahaan lain atau peserta tender yang kalah dalam tender. Sejauh mana BPKP dan KPPU melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa? Badan usaha asing yang mengikuti tender seleksi internasional harus melakukan kerjasama usaha dengan Badan Usaha Nasional (BUMN). Dapatkah kolusif tender terjadi pada kedua badan usaha tersebut, atau kolusif tender secara vertikal dan horizontal terjalin? Apa sanksi pada perusahaan bila terbukti melakukan kolusif tender dan berapa besar potensi kerugian uang negara? Apakah 9 strategi Kementerian PUPR dalam mencegah penyimpangan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan mulus? Bagaimana Kementerian PUPR dalam memonitoring pelaksanaan strategi tersebut bila terjadi di lapangan? Perlukah menurunkan Badan Intelijen Negara atau BIN? Lanjut ke part 2, kolusif tender. Persekongkolan rahasia.